Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan, di saat ini kita boleh kembali bersama dengan saya, Pendeta Fatmawati Manto Oro, STH MPDK, juga dengan tim multimedia Marturia Jemaat Kemim Bukit Kasih. Di saat ini saya akan menghantar Bapak Ibu, Saudara-saudara untuk bersama di dalam membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan melalui kitab Ulangan pasal 26 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-11 sebagai renungan firman Tuhan di tanggal 25 bulan September sampai dengan 1 Oktober tahun 2022. Dan sebelumnya saya mengajak kita semua untuk mari kita menghadap Tuhan lewat doa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau terus menyertai perjalanan kehidupan. Dan saat ini Tuhan ada kerinduan hati dari kami semua untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami senantiasa terarah dalam pimpinan dan tuntunan tangan kasih. Kami dihadirkan di tengah dunia milik-Mu ini untuk menghasilkan buah-buah kebenaran. Dan kami percaya lewat kebenaran firman-Mu, kami diberkati, tapi juga menjadi berkat bagi kehidupan banyak. Ini kami Bapa yang berdoa, yang bersyukur kepada di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca bersama kebenaran firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasal 26 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 dengan tema mempersembahkan hasil pertama. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul. Kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian, Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu
kepadamu dan kepada seisi rumah. Demikian pembacaan firman Tuhan dalam Ulangan pasal 26 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Shalom, damai di hati, puji Tuhan. Sebagai orang yang percaya, yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, maka tindakan dan buah iman adalah suka memberi persembahan. Mensyukuri berkat Tuhan sebagai sumber berkat dalam kehidupan. Walaupun ada saja orang yang masih memperhitungkan untung dan rugi dalam memberi persembahan kepada Tuhan melalui gereja. Karena itu di minggu ini kita hendak memahami bersama makna persembahan yang sesungguhnya melalui tema mensyukuri berkat Tuhan dengan memberi persembahan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kitab Ulangan merupakan salah satu kitab Taurat Musa yang mengingatkan kembali umat Israel supaya mereka dan generasi baru tetap berpegang teguh pada peraturan dan ketetapan Tuhan sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Hal ini berkaitan erat dengan kasih setia Tuhan yang telah menuntun atau yang telah memilih umatnya, yaitu bangsa Israel. Secara khusus dalam Ulangan pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ini memberi pengajaran kepada umat Israel bahwa apabila mereka telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allah kepada mereka menjadi milik pusaka mereka, maka haruslah mereka membawa hasil pertama dari bumi yang telah mereka kumpulkan, dari tanah yang mereka usaha. Tanah Kanaan merupakan milik pusaka Tuhan yang dikelola dan ditanami oleh umat untuk mereka mendapatkan hasil bumi. Sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan kepada Tuhan, maka pembawa persembahan dari hasil bumi menaruh ke dalam bakul untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Artinya pemberian kepada Tuhan sudah disiapkan terlebih dahulu. Persembahan hasil pertama intinya mengingatkan bangsa Israel akan kasih setia Tuhan yang memberi buah atau yang memberi hasil dari tanaman, dan mengingat kebaikan Tuhan yang telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Persembahan hasil pertama menunjuk pada keunggulan dan kualitas hasilnya. Jadi yang terbaik itulah yang harus diberikan kepada Tuhan. Persembahan yang diletakkan di atas bakul oleh umat Israel dipersembahkan kepada Tuhan. Dan dikatakan lewat firman Tuhan, itu harus diatur dan dikelola di bawah tanggung jawab seorang. Jadi imam menerima bakul itu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan. Dengan memberi persembahan dalam bentuk hasil pertama mengingatkan umat Israel yang pernah mengalami penganiayaan dan penindasan yang sangat berat di Mesir. Sehingga mereka berseru kepada Tuhan dan mereka dibebaskan dari penindasan dan keluar dari tanah perbudakan. Umat Israel tidak saja sekali memberi dari hasil pertama, melainkan berlangsung terus-menerus untuk memberikan persembahan atas berkat Tuhan yang juga terus-menerus diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan. Persembahan merupakan ungkapan syukur pribadi yang luar biasa
bermakna dan bermartabat berdasarkan keyakinan kokoh kepada Tuhan yang mempunyai tanah dan bukti bagi umat Israel dengan janjinya. Bila kita lihat dalam Imamat 25 ayat 30. Membawa persembahan hasil pertama di hadapan Tuhan atau di hadapan mezbah Tuhan dengan sujud kepadanya adalah wujud pengakuan bangsa Israel terhadap Tuhan yang punya otoritas atas bumi ini. Depan mezbah di dalam kemahnya adalah tempat kudus di mana orang harus bersujud. Karena Tuhan yang telah menentukan tempat kediaman itu. Memberi persembahan ada nuansa dan suasana senang. Sukacita dan gembira seisi rumah karena kemurahan Tuhan. Jadi pola ini diwariskan kepada generasi Israel dan dilakukan secara berkesinambungan sebagai suatu ketetapan dari Tuhan untuk selalu. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, hampir dalam setiap pertemuan ibadah atau kebaktian kita memberikan persembahan. Bahkan anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda yang jelas-jelas belum berpenghasilan sudah kita ajarkan untuk tahu memberi persembahan. Dan jika kita jujur, gereja kita bisa beraktivitas dan hidup dari persembahan. Persembahan adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Rasul Paulus menyatakan dalam Roma 12 ayat 1 agar kita sebagai orang yang percaya mau mempersembahkan tubuh atau diri kita seutuhnya kepada Allah. Serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dinilai persembahan itu harus diukur dengan membandingkannya dengan berkat Tuhan yang sudah diterima oleh orang tersebut. Berapa persenkah berkat Tuhan yang dikembalikan orang tersebut sebagai persembahan? Kita melihat persembahan janda miskin dalam Lukas 21 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Dianggap lebih besar daripada persembahan orang-orang kaya. Bukan karena nominalnya yang lebih besar, namun karena presentasenya lebih besar atau nilai pengorbanan yang diberikan oleh janda miskin tersebut. Memberi persembahan adalah tanda syukur dan rasa terima kasih kita. Dengan memberi persembahan kita mengaku bahwa kita sudah menerima banyak berkat dari Tuhan. Dan kita mengembalikannya kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur dan juga rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Sebab itu kita memberikannya dengan penuh sukacita, dalam keikhlasan. Dikatakan hendaklah kita mensyukuri berkat Tuhan dengan memberi persembahan. Di persembahan bukanlah bentuk stimulasi untuk merangsang kebajikan Allah, namun reaksi kita atas kebajikan Allah. Persembahan juga merupakan pengucapan syukur orang yang menerima kelimpahan berkat dari Tuhan. Karena itu kita sebagai jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan dalam totalitas hidup ini. Nyatakan syukur kita dalam tindakan nyata, dalam kehidupan setiap hari. Mari kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui cara yang diajarkan oleh Tuhan. Lewat persekutuan beribadah kepada Tuhan. Karena persembahan yang kita berikan bukan sekedar pemberian atau perbuatan baik kita, melainkan satu bentuk ibadah kepada Tuhan yang adalah sumber berkat dan selamat. Marilah juga kita membawa persembahan dengan hati yang gembira, dengan sukacita.
Karena hal ini dikatakan menyenangkan hati Tuhan yang telah memberi kesempatan kepada kita yang diberkati untuk turut serta mengambil bagian dalam menopang dan membiayai pelayanan gereja untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pasti menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Sebab lewat kebenaran firman-Mu ini kami diajar untuk tahu memberi yang terbaik buat hormat dan kemuliaan nama. Bukan dengan keterpaksaan, tapi dipenuhi dengan sukacita, dengan kegembiraan kehidupan. Sebab apa yang kami persembahkan semuanya itu asalnya daripada. Dan kami meyakini dalam pertolongan-Mu Tuhan, dalam kasih sayang-Mu kami boleh memberikan kehidupan kami seanteronya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan. Kiranya melalui persembahan kehidupan ini, nama Tuhan akan semakin dipuji dan dipermuliakan. Tetapi juga semakin banyak orang yang rindu untuk memberi yang terbaik buat hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati para pendengar yang boleh mendengar, yang boleh melihat, menyaksikan tayangan khotbah di saat bersama dengan tim multimedia Marturia Jemaat Gemim Bukit Kasih Girian. Kiranya Tuhan, bahwa apa yang senantiasa dikerjakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan akan mendatangkan keberkatan bagi kami sekalian yang mau melakukan. Dan kami percaya dalam tuntunan tangan kasih-Mu Bapa, kami boleh memberi yang terbaik dan senantiasa mempersembahkan yang terbaik. Karena itulah yang Tuhan kenan dalam hidup dan penghidupan. Karena itu terus pakai kehidupan tim multimedia Marturia Jemaat Gemim Bukit Kasih Girian Permai, supaya dalam pemberian diri ini mereka boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu dalam keberadaan kehidupan. Dan kami sekalian yang menikmatinya, kami juga memiliki berkat-berkat Tuhan. Baik berkat-berkat jasmani teristimewa, berkat-berkat Tuhan. Karena itu terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur sebab kami percaya kasih dan setia-Mu tak akan berkesudahan dalam kehidupan. Itu terus akan menyertai langkah kehidupan kami, sebab penyertaan-Mu adalah penyertaan yang sempurna dalam perjalanan kehidupan setiap orang yang percaya kepada. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami yang berdoa, yang bersyukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.